Kembalinya Raja Serigala. Bab 179, Nyonya Tua Gao mengakui kekalahan. Di villa keluarga Xia, Nyonya Tua Gao, Xia Wenqiang, Deng Hongjun, dan sekelompok eksekutif keluarga Xia semuanya duduk di sana dengan sedih. Nyonya Tua Gao menatap semua orang dengan wajah serius, menghela napas lagi, dan berkata tanpa daya, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Semua eksekutif senior di bawah panggung mendesah dan akhirnya menggelengkan kepala tanpa daya. Xia Wenqiang berjalan keluar dan berkata, Bu, kami benar-benar terluka oleh Xia Simo kali ini. Xia Simo mengungkap skandal kami di hadapan banyak orang, membuat keluarga Xia kami kehilangan reputasinya di industri desain mode. Semua mitra kami mengundurkan diri dari bisnis, dan pesanan untuk beberapa kelompok pakaian yang telah kami pesan sebelumnya juga dibatalkan atau barangnya dikembalikan. Sekarang, ada tumpukan barang di pabrik, dan kami tidak mendapat untung sama sekali selama seminggu. Lagi pula, kita hanya punya 1 juta dana. Kalau terus begini, keluarga Xia akan benar-benar hancur. Nyonya Tua Gao melotot ke arah Xia Wenqiang dan memarahi, bukankah dia putri kesayanganmu? Saya pribadi akan menilai kostumnya dan Xia Simo, tetapi Anda bersikeras bahwa Anda dapat bertanggung jawab. Apakah ini cara Anda bertanggung jawab? Saya membawa karya Xia Simo ke kompetisi, tetapi akhirnya diekspos oleh Xia Simo. Saya kehilangan muka dan bisnis keluarga hampir runtuh. Anda memiliki hubungan langsung dengan masalah ini. Xia Wenqiang terdiam setelah dimarahi. Dia tidak menyangka putrinya begitu berani membawa karya Xia Simo langsung ke kompetisi. Bu, sekarang bukan saatnya menyalahkan siapapun. Deng Hongjun juga berkata, siapa yang mengira Xia Simo akan begitu tidak tahu terima kasih dan mengungkap kita di depan umum. Sungguh menyebalkan. Kamu masih berani bicara seperti itu. Nyonya Tua Gao menghardik. Jika Anda tidak melakukan hal seperti ini dan membiarkan Xia Simo membawa karyanya ke kompetisi desain, hasilnya tidak akan seperti ini. Mungkin, keluarga Xia kita akan menyambut musim semi baru dan menciptakan kembali kejayaannya di masa lalu. Sekarang tampaknya orang yang benar-benar bekerja untuk kebaikan keluarga Xia adalah Xia Simo. Kalian semua adalah segerombolan serigala yang tidak tahu terima kasih. Nyonya Tua Gao berharap ia dapat membeli sebotol obat penyesalan, tetapi tidak ada obat seperti itu di dunia. Deng Hongjun berkata dengan wajah tidak senang, apakah dia baik untuk keluarga Xia? Bu, ibu tidak tahu kalau Xia Simo sudah memulai bisnisnya sendiri, sebuah pabrik pakaian bernama Dianyuan. Sekarang dia sudah cukup kuat untuk terbang sendiri. Apa? Nyonya Tua Gao langsung berdiri. Apa yang kamu katakan? Xia Simo mendirikan pabrik pakaiannya sendiri. Semua orang sama-sama terkejut dan menganggapnya luar biasa. Deng Hongjun berdeham dan menjawab, tentu saja tidak. Mereka akan mengadakan upacara pembukaan dalam 3 hari dan telah mengirimkan undangan. Deng Hongjun menyerahkan surat undangan kepada wanita tua itu. Nyonya Tua Gao buru-buru membuka undangan itu untuk melihat apa isinya. Pabrik garmen Dianyuan akan mengadakan upacara pembukaannya pada tanggal 12 November tahun 2022, dan kami dengan hormat mengundang semua tamu untuk hadir. Tuliskan penamu di atas kertas, Xia Simo. Tangan Nyonya Tua Gao yang memegang surat undangan mulai bergetar. Dia merasa sulit menerima kenyataan ini. Deng Hongjun berkata dengan nada sinis, Bu, Xia Simo ini benar-benar bajingan. Dia melihat bahwa keluarga Xia terisolasi oleh industri pakaian di kota Sanjiang, dan Dianyuan kebetulan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi desain, jadi dia berencana untuk memulai bisnisnya sendiri dan memutuskan hubungan dengan kami. Xia Wenqiang di sebelahnya juga berkata, ya, Bu. Xia Simo membawa pergi Dianyuan saat ini hanya untuk membunuh keluarga Xia kita. Sekarang keluarga Xia terisolasi, dan grup pakaian Lu telah bergabung dengan grup pakaian besar lainnya untuk memonopoli pasar, keluarga Xia kami tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Juga, menurut pemahaman saya, lebih dari selusin usaha kecil seperti kami telah tutup. Jika kami tidak menemukan saluran penjualan dan dukungan finansial, keluarga Xia akan benar-benar tamat. Mendengar berita sedih ini, semua orang di musim panas menghela nafas. Bahkan Nyonya Tua Gao menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah, lupakan saja, lupakan saja. Aku akan meminta maaf kepada Xia Simo dan memintanya untuk memberikan sebagian hak produksi Dianyuan kepada keluarga Xia. Mungkin, melalui kelahiran Dianyuan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saya percaya Xia Simo tidak akan pernah begitu kejam hingga membiarkan seseorang mati tanpa pertolongan. Nyonya Tua Gao melambaikan lengan bajunya dan bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, 2 orang masuk dari pintu. Nenek, kamu tidak perlu meminta bantuan Xia Simo. Aku punya cara untuk menyelamatkan keluarga Xia. Bab 180 Pengaturan Xia Wuyan. Wuyan, Bufan, kenapa kalian semua keluar? Melihat orang yang datang adalah Xia Wuyan dan Ye Bufan, Deng Hongjun segera berjalan mendekat dan memegang tangan Xia Wuyan dan Ye Bufan. Sayang, kok berat badanmu bisa turun banyak? Dan Bufan juga, dia pasti sangat menderita di sana. Ini semua salah Xia Simo. Kalau bukan karena dia, bayiku dan Bufan tidak akan berakhir seperti ini. Xia Simo, aku, Deng Hongjun, tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Xia Wuyan dan Ye Bufan saling tersenyum dan berkata, Bu, kami baik-baik saja. Saya harus berterima kasih kepada Xia Simo.
Selama di sana, saya menemukan banyak hal. Mendengar ini, mata seluruh keluarga Xia tiba-tiba berbinar. Bahkan Nyonya Tua Gao pun menatapnya dengan pandangan berbeda dan berkata dengan tergesa-gesa, "Wu Yan, mungkinkah kamu sudah menemukan suatu solusi?" Ekor Xia Wu Yan terangkat tinggi, dan dia berkata dengan bangga, "Tentu saja. Cepat, cepat, duduklah dan ceritakan padaku secara rinci." Nyonya Tua Gao segera meminta semua orang memberi jalan dan menyediakan 2 kursi untuk Xia Wu Yan dan Ye Bufan. Xia Wu Yan mengangguk dan tersenyum pada Ye Bufan. Ye Bufan di sebelahnya juga tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Tidak seorang pun menyadari bahwa sudut mulutnya sedikit terangkat. Waktunya sudah tepat. Keluarga Xia sekarang sudah di ujung tanduk. Sudah waktunya baginya untuk mendapatkan tanah di Wangjiangshan. Dia duduk bersama Xia Wu Yan. "Nenek, Xia Simo, bajingan yang tidak tahu terima kasih itu, segera mengakuisisi perusahaan desain pakaiannya sendiri setelah Starry Sky memenangkan juara pertama. Dia mencoba memaksa keluarga Xia kita ke jalan buntu," kata Xia Wu Yan. Anggota keluarga Xia langsung mengangguk dan berkata, "Siapa bilang tidak? Upacara pembukaan akan diadakan besok dan undangannya sudah dikirim ke keluarga Xia." Mulut Xia Wu Yan berkedut, dan dia berkata dengan marah, "Dia, Xia Simo, sudah keterlaluan. Dia jelas-jelas ingin pamer di depan keluarga Xia." Setelah mendengar ini, seluruh anggota keluarga Xia menjadi sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi. Keluarga Xia telah membina dan melatih Xia Simo, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia sukses, dia akan meninggalkan keluarga Xia dan bahkan mengundang keluarga Xia untuk menghadiri upacara pembukaannya. Ini adalah pamer yang mencolok. Xia Wenqiang di sebelahnya menghela nafas dan berkata, "Apa yang bisa kita lakukan? Xia Simo sedikit lebih cantik sekarang. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya." Mendengar ini, semua orang di keluarga Xia menghela nafas. Dengan kekuatan keluarga Xia saat ini, mereka benar-benar tidak dapat bersaing dengan Xia Simo. Xia Wu Yan mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Saya mengerti perasaan bersorak. Ya, insiden ini memang berdampak besar pada keluarga Xia. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya bagi keluarga Xia saat ini. Tapi..." Xia Wu Yan mengangkat bibirnya, "Bukankah Xia Simo hanya ingin melihat keluarga Xia kita tidak punya urusan yang harus dilakukan dan tidak punya dana untuk mengisi kembali rantai produksi? Saya hanya bisa mengatakan bahwa rencana Xia Simo akan gagal kali ini." Mendengar kata-kata Xia Wu Yan, semua anggota keluarga Xia bergidik. "Wu Yan, apa maksudmu? Apakah kamu punya dana?" Xia Wu Yan menatap Ye Bufan di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Nenek, menurutmu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali keluarga Xia?" Kilatan cahaya melintas di mata Nyonya Tua Gao, lalu dia mulai menghitung, dan segera menjawab, "Berdasarkan situasi keluarga Xia saat ini, setidaknya dibutuhkan 20 juta. Xia Wu Yan mencibir dan menjawab tanpa malu-malu, "Aku akan menunjukkan kepadamu 30 juta. Ye Bufan yang berdiri di sampingnya terkejut. Wanita gila Xia Wu Yan ini benar-benar berani meminta harga setinggi itu. Pada saat ini, Nyonya Tua Gao dan yang lainnya semuanya terkejut, dan suara mereka bergetar. "Wu Yan, jangan bercanda denganku. Aku tahu kamu kaya, tetapi bahkan jika kamu punya lebih banyak, kamu tidak akan bisa mendapatkan 30 juta, kan?" kata Xia Wenqiang. "Ya, Wu Yan, jangan bercanda lagi." Nyonya Tua Gao menggelengkan kepalanya. Total aset keluarga Xia hanya 60 atau 70 juta. Bagaimana Xia Wu Yan bisa menghasilkan begitu banyak? Xia Wu Yan tertawa dan berkata, "Nenek, ayah, aku tidak punya uang sebanyak itu, tapi Bufan punya." "Bukankah kamu benar, sayang?" Xia Wu Yan menatap Ye Bufan di sampingnya dengan penuh kasih sayang. Bersambung.